Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa luar biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan senantiasa menganugerahi kita dengan berbagai hal yang boleh kita rasakan setiap saat. Namun, Tuhan senantiasa menantikan kita untuk datang bersekutu bersamanya. Mari sejenak kita berdoa dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Sujud syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa. Begitu luar biasa Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Bahkan di setiap langkah perjuangan kami, Engkau selalu mengangkat tangan kami untuk tetap bekerja dan melakukan segala aktivitas yang boleh kami kerjakan. Dalam setiap upaya yang kami lakukan, kami sadar kami tidak akan mampu kalau bukan Tuhan yang senantiasa menguatkan kami. Karena kami percaya hanya di dalam Engkaulah kami senantiasa dikuatkan. Kami senantiasa ditopang untuk menjalani kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami bersama-sama akan membaca merenungkan firman-Mu yang akan menjadi suluh dalam kehidupan kami, yang akan senantiasa kami pedomani untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Ya Allah Bapa kami, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita saat ini melalui Injil Markus 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Jadilah utusan yang benar. Tema perenungan kita dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi utusan seorang raja bukan hal yang mudah. Utusan harus mendengar dengan baik berita yang akan disampaikannya. Utusan tidak boleh menyampaikan berita sesuka hatinya. Berita yang disampaikan harus sesuai dengan perintah raja. Pemanggilan ke-12 rasul adalah hal yang sangat penting dalam hidup dan karya Yesus. Yesus memanggil mereka dengan 2 tujuan. Yang pertama, supaya mereka bersama dengan Yesus. Dan kedua, mengutus mereka memberitakan Injil Yesus Kristus. Dari segi ukuran duniawi, orang-orang yang dipilih Yesus sama sekali tidak mempunyai kualifikasi khusus. Mereka bukan orang kaya, tidak mempunyai kedudukan sosial yang istimewa, tidak mempunyai latar belakang pendidikan khusus, bukanlah teolog atau warga gereja terpandang. Mereka adalah 12 orang biasa
namun mereka merasakan daya tarik dari Yesus untuk menjadikannya guru mereka. Mereka juga punya keberanian untuk menunjukkan bahwa mereka ada di pihak Yesus. Sekalipun mereka tahu bahwa mengikut Yesus, maka mereka akan berbenturan dengan pemimpin saat itu. Kita juga adalah murid Yesus. Kita dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil Kristus, bukan Injil kesukaan kita. Dalam berbagai kesempatan, kita mungkin dapat diperhadapkan dengan orang-orang yang menginjak-injak keadilan dan kebenaran dengan membolak-balikkan fakta. Saat itulah kita dipanggil dan diutus untuk berani menyatakan kebenaran Allah. Sekalipun orang banyak membenci kita, bukan malah larut dan mengikuti arus yang bertentangan dengan perintah Raja, yaitu Yesus. Sampaikanlah berita sesuai dengan kehendak Raja, dan jadilah utusan yang terus menyampaikan kebenaran dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita melakukan firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Bersyukur kepadamu ya Allah Sang Halik yang abadi, yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami. Engkau yang senantiasa setia mendampingi kami bersama dengan keluarga kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bersyukur untuk setiap peristiwa luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa dimungkinkan untuk terus merasakan cinta kasih daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, kiranya firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini akan senantiasa mengajarkan kami untuk menyampaikan hal-hal yang benar dalam kehidupan kami. Menyampaikan Injil yang sesungguhnya, bukan Injil kesukaan kami. Sama seperti ke-12 murid-Mu yang senantiasa Engkau pakai melayani dan memberitakan Injil. Demikian pun dengan kami yang senantiasa Engkau akan pakai untuk terus memberitakan Injil, kabar sukacita daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang saat ini, kami datang menaikkan syukur dan syafaat kami dalam setiap pekerjaan, studi, dan usaha yang jemaat mendapat kerjakan dan lakukan setiap hari. Tuhan berkati kami, lindungi kami dalam setiap pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberkati dan terus menopang kehidupan kami. Berdoa bagi anak-anak-Mu yang sementara dalam tumbuh kembang dalam masa penjajakan ilmu. Kiranya Tuhan tetap memberikan mereka semangat walaupun belajar melalui virtual. Kiranya Tuhan yang senantiasa melengkapi sukacita mereka, dan kelak cita-cita yang mereka impikan boleh tergapai. Berdoa bagi segenap jemaat-Mu Tuhan, orang tua lansia, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan mereka. Engkau kuatkan dan teguhkan mereka agar senantiasa kuat dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami juga senantiasa mendoakan untuk setiap berkat-Mu, sukacita yang terus kami alami dalam kehidupan kami, baik melalui berbagai hal, melalui pertambahan usia, melalui apapun yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Kiranya kami terus diberikan sukacita dan kami terus menyatakan kasih dalam kehidupan kami bagi sesama kami. Ya Allah Bapa kami, berdoa
bagi segenap jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai penyakit, maupun yang saat ini dirawat oleh karena terpapar virus corona. Tuhan, kami percaya Engkau adalah tabib yang agung Allah yang dapat menyembuhkan orang tua saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Sekiranya segala hal yang diusahakan untuk memperoleh kesembuhan boleh terjadi oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Dan bersyukur untuk segenap anggota jemaat-Mu yang boleh sembuh dari virus corona maupun penyakit yang diderita. Kami percaya hanya Engkaulah Allah sumber pemulihan dalam kehidupan kami. Dan kami senantiasa menyatakan syukur kami kepadamu ya Bapa pemilik kehidupan kami. Begitu banyak pergumulan yang terjadi, begitu banyak tantangan rintangan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Segala harapan, kerinduan kami, sekiranya boleh kami kerjakan seturut dengan kehendak Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami tahu bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun rancangan kami tidak seperti yang kami kehendaki, tetapi kami percaya Tuhan berkehendak dalam hidup kami. Teruslah berkarya dalam kehidupan kami, senantiasalah menopang kehidupan kami. Kami membawa doa dan syafaat kami kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah doa dan renungan kita saat ini. Kiranya kita tetap kuat, teguh, dan kita semangat menjalani kehidupan ini. Salam sejahtera bagi kita semua.